Oke, selamat berjumpa lagi untuk siswa kelas 3 SMK Evata ya. Terima kasih untuk kita bisa ketemu kembali dalam tatap muka yang kedua ya. Ini akan membahas tentang mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan ya. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan, tentu kita akan tahu di sini ada yang namanya sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Juga ada di sini kalau kita lihat bahas parlementer ini kan juga ada negara-negara yang kepala negaranya itu raja ya, seperti kalau di Inggris ya, juga Malaysia ya, dan beberapa negara yang sistem pemerintahannya itu mengakui adanya raja, jadi dia hanya sebagai kepala negara, tapi dalam sistem pemerintahannya itu diserahkan kepada parlemen, dan ini biasa disebut kepala pemerintahannya itu disebut perdana menteri ya. Ini yang disampaikan, sedangkan kalau republik itu presiden ya. Dan sekarang ini dengan sistem presidensial itu presidennya dipilih oleh rakyatnya sendiri di dalam sistem pemilihan umum ya yang diselenggarakan ya. Jadi yang kita bahas sini kalau sistem parlemen itu ya, jadi negara di dalam sistem regulasi, aturan kebijakan dan lain sebagainya itu diatur oleh parlemen ya, utusan-utusan dari daerah ya, seperti ya kalau federasi dan lain sebagainya itu ya, itu juga negara-negara federasi ya, di mereka punya otonom sendiri ya untuk khusus ya bidang ekonomi dan lain sebagainya, tapi untuk pertahanan dan keamanan itu kepada pemerintahan pusat ya, misalnya seperti yang Amerika misalnya ya. Jadi misalnya wilayah-wilayahnya daerah-daerah federalnya itu dipimpin oleh gubernur ya. Kita tahu ya dulu California, Arkansas dan lain sebagainya ya, itu mereka itu negara bagian federasi ya, negara bagian ya. Kemudian ini kebijakan pusatnya ada di Gedung Putih ya, di New York ya. Jadi begitu. Nah, ini sedangkan kalau negara presidensial seperti ini republik ya, yang presidensial itu seperti Indonesia misalnya ya. Jadi presiden terpilih, kemudian menyelenggarakan ini sistem pemerintahannya, kemudian dibantu oleh para pembantunya itu birokrasi ya, eksekutif ya, kemudian ada bidang ini peradilannya itu yudikatif ya, kemudian juga dibantu juga ada legislatif ya, legislator ya, atau anggota dewan yang membentuk aturan-aturan, regulasi dan lain sebagainya. Ini kemudian juga bisa bersama-sama dengan pemerintah ya, membentuk aturan undang-undang ya, aturan pemerintah, aturan undang-undang pengganti ya, kemudian juga aturan pemerintah pengganti undang-undang apabila dibutuhkan ya, kemudian juga ada hak dari eksekutif ya, dalam hal ini presiden untuk mengajukan ya aturan undang-undang ya, aturan pemerintah misalnya begitu ya, untuk mengatur hal-hal yang dianggap perlu dan penting untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Ya, jadi itu kemudian kalau parlementer itu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan ya, mengatur tata kehidupan di dalam pemerintahan, mengatur regulasi, kebijakan-kebijakan ya, polisi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian nanti hanya raja ya, itu sultan ya, itu hanya diberikan laporan ya, dilaporkan tentang apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh parlemen
ya. Jadi itu yang disampaikan untuk pertemuan yang kedua ini, menyangkut mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan, ya. Jadi ada monarki, ya, kemudian ada si monarki itu sistem kerajaan, ya. Seperti kalau Brunei gitu, ya. Jadi Sultan Brunei-nya, ya, berkuasa untuk menentukan sikap, ya. Tapi kalau sudah di Inggris sendiri itu tidak monarki absolut, ya. Jadi dia ada parlemennya, ya. Jadi ada raja tapi juga ada perdana menteri, ya. Kemudian kalau kita lihat juga di Arab Saudi, ya, itu raja Arab misalnya, ya, menentukan, ya, segala kebijakannya itu absolut, bersifat absolut, ya. Tapi sedangkan kalau di Malaysia juga itu tidak absolut sama seperti di Inggris, ya. Jadi ada ini sultan rajanya tapi juga ada perdana menteri. Itu sistemnya itu, ya, tidak absolut, monarki tidak absolut, di mana menyerahkan sistem pemerintahannya kepada parlemen yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, sedangkan kalau di Indonesia ini itu ada presidennya, ya. Jadi seperti Indonesia, Singapura, kemudian Filipina, yaitu sudah bersifat republik yang dipimpin oleh presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat di dalam kontestasi politik, ya. Kemudian dipilih dan dalam rentang waktu, entah itu 4 tahun atau juga 5 tahun sekali, ya. Kalau kita kan 5 tahun sekali untuk dipilih lagi presiden yang baru, dan juga legislator, ya, atau anggota dewan dipilih untuk membentuk aturan hukum atau regulasi bersama-sama dengan eksekutif, yaitu presiden dan para pembantunya itu, yaitu menteri-menteri, ya. Jadi itu yang menyangkut sistem pemerintahan itu yang disampaikan, ya. Ada yang raja absolut, ya, kemudian ada yang tidak absolut, itu ada raja juga perdana menteri, ya. Monarki, sistem pemerintahan yang monarki absolut, ada juga tidak absolut, ada republik, ya. Jadi itu yang disampaikan, kiranya dapat dipahami oleh para siswa dalam memahami sistem pemerintahan di negara, di dunia ini, ya. Kemudian bagaimana supaya mereka bisa membangun hubungan sesama negara ini di dalam tatanan kehidupan hubungan internasional. Sekian untuk tatap muka yang kedua bagi kelas 3 SMK Evata Kupang, ya. Sekian.